Ini yang pertama. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang muflis. Ada pernah mendengar Pak? Kita akan membahas hadis Nabi tentang orang-orang yang muflis. Orang-orang muflis itu adalah orang-orang yang bangkrut di akhirat. Jadi ternyata Rasulullah menyampaikan tentang keadaan orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat ini bukan orang yang tidak pernah sholat. Dia orang yang rajin sholatnya, dia orang yang juga melaksanakan puasanya, dan dia juga orang yang melaksanakan infak dan sedekah. Yang ini harus kita hati-hati. Yang kemudian pada akhirnya orang yang muflis ini, walaupun ia rajin sholat, walaupun ia rajin berpuasa, bahkan infak dan sedekah, pada akhirnya summa turiha finnar, dia akan dilempar ke neraka. Ini yang kita khawatirkan. Yang kita cari sekarang permasalahannya, penyebabnya apa? Orang itu sholat, orang itu puasa, kok masuk neraka? Yang ini kita benar-benar harus hati-hati. Ternyata Rasulullah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang bangkrut di akhirat, yaitu mereka ketika melakukan amalan-amalan soleh, mereka puasa, mereka juga sholat, mereka juga zakat infak sedekah, tapi mereka masuk neraka. Penyebabnya apa? Ternyata ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang membuat seseorang itu menjadi sulit kondisinya di akhirat. Bahkan Rasulullah mengatakan innal muflis min ummati. Sesungguhnya itulah umatku yang bangkrut di akhirat. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai dari 5 yang membuat orang bangkrut di akhirat ini akan menjadi penghalang kita beratnya masuk surga. Siapa mereka? Ternyata apa? Rasulullah menyampaikan ya'ti yaumal qiyamati bisolatin bisyamin bizakatin. Ada orang yang itu bangkrut di akhirat sementara ia membawa pahala sholatnya. Berarti dia sholat karena dia punya pahala sholat. Datang kepada Allah dengan membawa pahala sholatnya. Ya'ti yaumal qiyamati bisyamin. Dia datang kepada Allah dengan pahala puasanya. Ya'ti yaumal qiyamati bizakatin. Dia juga mengeluarkan zakat. Artinya dia punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala zakat. Ini artinya orang yang abid, orang ahli ibadah. Karena sholatnya dia punya pahala dan sholatnya diterima, dapat pahala. Puasanya diterima, dapat pahala. Zakatnya diterima, dapat pahala. Namun di sisi lain ia melakukan 5 amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baik 5 dilakukan semua atau salah satunya saja. Tidak mesti 5-5-nya. Apa ini? Yang pertama. Yang pertama, orang itu semasa hidupnya di dunia qadusyata mahadir. Yaitu dia sukanya mencemooh, mencerca, mencaci orang, akhirnya orang itu terdolimi dengan lisannya. Jadi qadusyata mahadir ini adalah melakukan kedoliman dengan lisannya. Ia mencerca orang, mencaci orang, merendahkan orang, mengolok orang. Ini dosa yang pertama. Sehingga orang yang dicaci, diolok, dicerca, direndahkan, dihina, itu benar-benar dia merasa terdolimi. Maka apa yang terjadi? Nah, ketika itu nanti dilakukan oleh seseorang dan dia belum meminta maaf sampai kemudian akhir hayatnya, maka kelak hukumannya di akhirat fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka Allah akan mengambil pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang dicaci, dimaki, dicerca, diolok, direndahkan.
maka terkuranglah pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, atau bahkan habis. Jadi yang pertama, qad syatama hada. Orang yang suka mencaci orang lain, orang yang suka mengolok orang lain, orang yang suka memaki merendahkan orang lain, maka hukumannya kelak di akhirat jika mereka belum saling memaafkan, maka pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat akan diambil oleh orang-orang yang didolimi dengan cacian, makian, cercaan, hinaan, cemoohan, olokan diambil. Ini mengerikan. Abid, ahli ibadah, tapi pada saatnya ia kehilangan pahalanya. Yang kedua apa? Waqad fahada, yaitu orang yang suka menuduh orang lain berbuat satu keburukan, namun orang yang dituduh itu dia tidak melakukan keburukan. Ya. Ini biasanya kalau waktu Idul Kurban ini harus hati-hati Pak kemarin. Tiba-tiba kok bagian kambing, bagian sapi ini kok nggak ada. Ini kayaknya ini si A tadi itu yang ngambil. Biasanya yang sering hilang duluan apa? Kalau kurban. Yang diambil duluan dipotong, kemudian ada yang apanya itu biasanya Pak? Orang pada bingung di mana tadi ini, siapa yang motong ini tadi, terus di mana, siapa yang bawa ini, panitia nggak sempat bagi ini. Jangan sampai kemudian kita menuduh orang lain, tadi yang megang-megang itu dia tadi itu, berarti dia itu yang bawa ini. Belum tentu Pak, kalau nggak lihat dengan mata kepala sendiri, jangan pernah menuduh orang lain, itu berat hukumannya. Apa yang terjadi? Fayu'tohada min hasanati wa min hasanati. Pahala sholatnya akan diambil, pahala puasanya akan diambil, pahala zakatnya akan diambil, diberikan kepada orang yang dituduh tadi. Ini hati-hati di dalam setiap kita melepas kata-kata dan kalimat. Jangan sampai itu menjadi tuduhan kepada saudara kita sementara saudara kita tidak mengambil. Ini termasuk dalam rumah tangga Pak. Biasanya ada yang lupa-lupa. Menuduh ini berat hukumannya, akan menguras pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Kita salah menuduhnya itu. Ya. Uang di saku celana, ya. Sebelum dicuci ada uangnya, setelah dicuci lah, mana sudah dicuci bagaimana? Sudah nggak ada. Siapa yang ambil itu? Ya. Biasanya kalau yang merumati uang-uang yang tersisa di saku celana itu siapa Pak? Istri. Istri ya. Makanya tidak boleh mengambil uang di dalam saku celana atau saku kemeja seorang suami tanpa seizinnya. Hukumnya haram. Termasuk nanti wa akalam ala hada, yang ketiga nanti. Ini ibu-ibu mohon perhatikan. Kalau tidak ada akad antara suami dan istri, seorang istri tidak boleh mengambil uang suami yang mungkin ketinggalan di saku celana atau di saku kemejanya. Dan ketika seorang istri itu memakai, maka hukumnya haram tanpa izin dari suaminya. Makanya harusnya ada akad duluan. Setiap kali seorang istri mendapatkan uang, apakah 5.000, 10.000 dari saku celana atau saku kemeja suaminya, ketika mau dipakai hendaknya dia izin. Mas, saya pakai dulu ya, ini saya nemu uang 5.000 di saku celana sampean. Oh ya Dik, nggak apa-apa, pakai saja, halal uangnya. Ya. Makanya kemarin saya pesan kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu itu, para istri itu senantiasa mendapatkan kehalalan dari barang-barang suaminya. Buat akad sekali saja. Bagaimana caranya? Mas, saya kan sering menemukan uang 5.000, 10.000 dari saku celana sampean, dari saku kemeja sampean. Maka mulai hari ini dan seterusnya dan selamanya
setiap kali saya mendapatkan uang dari saku dan kemeja sampean, saya pakai ya, halal ya. Suaminya bilang, ya dek, mulai hari ini dan selamanya halal kamu pakai uangnya. Maka selesai. Buat akad, kesepakatan. Walaupun mungkin setelah terjadi kesepakatan, tidak akan ada lagi uang yang mungkin tersisa di saku celana atau saku kemeja gitu. Harus hati-hati betul gitu. Ya. Jadi seorang istri pun harus hati-hati. Ya. Kalau misalnya biasanya tertinggal kok 5.000, 10.000 ini wajar. Suatu saat ternyata tertinggal di saku celana kok sampai 5 juta. Kira-kira ibu nanya nggak kira-kira? Kan sudah ada akad tadi di depan gitu ya. MOU. Dan kalau 5 juta ini kan nggak wajar. Masa 5 juta kok ketelengsot di saku itu kan nggak mungkin. Maka hendaknya seorang istri bertanya, karena nggak wajar, nggak seperti biasa loh mas. Biasanya 5.000, 10.000 loh, kok ini 5 juta ini ketelengsot di saku sampean, ya ditanya karena nggak biasanya. Nah ini pentingnya kita ini untuk saling hati-hati dalam ya kondisi rumah tangga kita. Maka yang pertama tadi yang akan menguras pahala seseorang itu adalah mencaci, mencerca, mencemooh, merendahkan orang lain, mendolimi dengan lisannya. Yang kedua, menuduh orang lain melakukan keburukan, sementara yang dituduh tidak melakukan keburukan. Ini masalah tuduh menuduh ini diatur dalam Islam, Pak. Kita tidak boleh mendolimi orang dengan menuduh. Kalau di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu Allah melarang dengan tegas. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Allah menjelaskan di situ suudzon itu dosa. Surat apa? Al-Hujurat ayat 12. Jelas-jelas di Allah menyampaikan hukumnya dosa menuduh orang, ya, berburuk sangka kepada orang. Makanya dalam situasi seperti ini kita harus hati-hati. Ya. Pembagian daging kurban, pembagian ya harus Bapak percaya betul. Ini benar-benar disampaikan nggak ini tadi itu dagingnya itu ke orangnya. Jangan-jangan dimasak sendiri. Nah, itu tidak boleh. Membiasakan kita ini mempercayai, berhusnuzon kepada saudara-saudara kita. Ya. Jadi yang kedua adalah waqadafah. Ada berapa tadi Pak? 5. Maka kalau ada orang menuduh orang lain melakukan satu keburukan sementara yang dituduh tidak melakukan, apa hukumannya? Fayu'tuhada min hasanati wa min hasanati. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat diambil diberikan kepada orang yang dituduh. Semakin habis pahalanya. Yang ketiga, wa akala malahada. Maka orang yang nanti bangkrut di akhirat, di antara amalan buruknya ketika di dunia, wa akala malahada. Akala malahada. Suka memakan hartanya orang ini dan yang ini. Suka mengambil harta orang lain. Jadi dosa yang masih Allah tangguhkan belum diberikan ampunan, di antaranya ya ini. Kalau orang itu mengambil barangnya orang lain, tidak akan terhapus dosanya itu dengan istighfar 1000 kali sebelum ia mengembalikan barang yang diambil. Misalnya, ada seseorang pinjam uang kepada orang lain 1 juta. Apa kira-kira secara otomatis itu pinjamannya akan lunas kalau dia istighfar 1 juta kali, Pak? Otomatis lunas tidak kira-kira? Anda. Jadi istighfar itu tidak menghapus dosa yang seperti itu. Ketika dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian dibarengi dia mengembalikan uang yang pernah dia ambil ya kepada orang yang punya atau yang memilikinya itu, maka barulah Allah akan menghapus. Jadi ini terutama barang-barang yang mungkin sering tadi itu. Makanya kalau ibu-ibu saya pesan, Bu, tolong di rumahnya dicek. Mungkin ada sendok yang punya tetangga,
ada mungkin mangkok, ya punya tetangga, itu nanti menjadi urusan berat di akhirat kalau tidak dikembalikan. Namanya wa'akana malahada, mengambil barang orang lain, memakan barang hak orang lain. Ya. Maka hati-hati. Ini hukumannya di akhirat sama, fayuqahada min hasanati wa hada min hasanati. Ya. Jadi nanti dicek lagi ibu-ibu ya. Mungkin ada piring, ada tupperware ya di dapurnya yang ternyata ini kok bukan punyanya, maka cepet-cepet dicari siapa pemiliknya, kemudian nanti ya dikembalikan supaya aman kehidupan kita di akhirat. Jangan sampai kita sudah sholat puluhan tahun, puasa puluhan tahun, habis nanti pahalanya gara-gara amalan-amalan yang seperti ini. Iman, ya, sudah sujud bolak-balik, sudah sholat bolak-balik, sholat wajib, sholat sunnah, tapi ternyata dia tidak memperhatikan cara menjaga pahalanya. Jadi yang ketiga, wa'akala malahada, termasuk orang yang punya utang. Orang punya utang, punya niat tidak mau mengembalikan, termasuk wa'akala malahada. Diingat Pak, yang punya utang niat tidak mau mengembalikan, nanti hukumannya di akhirat akan dikuras pahala-pahalanya. Ada yang punya utang enggak? Orang punya utang dengan orang yang tidak punya utang itu lebih bahagia mana? Pernah punya utang enggak? Pak, orang yang punya utang dengan orang yang tidak punya utang lebih bahagia mana? Tidak punya utang. Lebih bahagia yang tidak punya utang. Pak Siono benar? Ya. Coba kita cek. Si A punya utang 20 juta, si B tidak punya utang. Ternyata memang ada permasalahan yang sama di antara si A dan si B. Besok hari Senin dia harus melunasi rumah kontrakannya senilai 20 juta. Kalau dia tidak melunasi nilai kontrakan 20 juta, maka dia harus pergi dari rumah kontrakan. Maka si A dia pinjam kepada orang-orang terdekat, sahabatnya, saudaranya yang dikenal, dapatlah ia pinjaman 20 juta. Ketika dapat pinjaman 20 juta, si A ini malamnya kira-kira jam 12 bisa tidur gak Pak? Bisa, angker, tenang. Alhamdulillah dapat utangan, besok bisa saya pakai untuk bayar rumah kontrakan sehingga gak diusir sama pemilik rumah. Punya utang gak? Punya utang gak si A? Punya. Lah si B sama, hari Senin besok harus bayar kontrakan juga, kontrakan rumah 20 juta. Cuman dia ini Pak sudah keliling ke sana kemari, mondar-mandir keluarga, sahabat, teman, nyari utangan 20 juta tuh nggak dapat-dapat. Sampai jam 12 malam nggak dapat. Bisa tidur nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi nggak punya utang loh Pak. Yang si A punya utang 20 juta, si B ngutang ke sana kemari nggak dapat pinjaman. Lebih bahagia mana A sama B? Lebih bahagia mana, yang A sama yang B? Sementara yang A lebih bahagia. Punya utang 20 juta itu masih bahagia, nggak punya utang dia menderita, bingung. Ternyata yang punya utang lebih bahagia daripada orang yang nggak punya utang. Jadi jangan ukur kebahagiaan itu dengan materi Pak. Bisa jadi orang yang punya utang itu dia lebih bahagia daripada yang nggak punya utang. Tapi masalahnya berat ini Pak. Hari Senin diusir orang walaupun tidak punya utang dia. Berarti tidak bisa diukur itu bahagia itu dengan harta. Orang punya utang itu punya dua kebahagiaan Bapak, yang tidak dimiliki oleh orang yang nggak punya utang. Kebahagiaannya Bapak, utang itu ketika utangannya atau pinjamannya cair, dia mengucapkan istighfar atau alhamdulillah. Alhamdulillah, ada yang mau percaya sama saya, ngutangi saya. Yang nggak punya utang bisa nggak dia ngomong gitu? Nggak bisa. Menderita terus ini yang B.
Yang kedua, orang utang itu bahagianya ketika utangnya lunas. Kalau utang lunas dia ngomong apa Pak? Istighfar, astagfirullah, utang saya barusan lunas gitu. Kan nggak mungkin kan? Orang utang, kemudian utangnya lunas, yang dibaca apa? Alhamdulillah. Berarti orang yang punya utang punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat utangnya itu cair, yang kedua saat utangnya lunas. Yang nggak pernah punya utang, punya nggak dua kebahagiaan ini? Nggak ada Pak. Makanya monggo nggak apa-apa utang, yang penting dibayar. Nggak usah susah Pak, punya utang nggak usah sedih. Yang penting waktunya bayar, ada uang, itu aja. Yang masalah itu kalau maksudnya dia punya utang dan punya niat nggak mau bayar, ya itu yang nanti urusannya berat di akhirat. Ya, bukan maksudnya saya nyuruh sering-sering utang, enggak Pak. Ya, kalau penting saja, penting mendesak itu utang enggak apa-apa, enggak usah sedih. Yang penting minta sama Allah supaya bisa melunasi. Orang yang duduk di sini ini saya yakin pernah punya utang semua kok. Termasuk yang ngomong juga pernah punya utang. Masih punya, bukan pernah. Masih. Ada yang pernah Pak Siono, ada juga yang memang sampai sekarang juga memang belum lunas, ada. Dan itu saya bilang enggak usah sedih, biasa saja. Yang penting waktunya bayar, ada uangnya. Besok hari Senin harus bayar uang 20 juta, tapi Bapak punya uang 30 juta, kepikiran enggak? Enggak, alhamdulillah masih ada lebih 10 juta. Tenang. Yang masalah itu walaupun butuh uang banyak, besok hari Senin dia harus bayar, misalnya harus bayar kos-kosan 1 juta. Sementara di waktu malam hari baru punya uang 950.000, kurang berapa? Kurang 50.000 aja kepikiran. Kalau nggak ada uang, yang penting ngutang itu nanti bayar. Ternyata yang ketiga ini wakala malah. Orang yang suka makan harta orang lain, di akhirat nanti pahala-pahalanya akan diambil, diberikan kepada orang yang diambil barangnya. Baik itu makanannya, minumannya, kemudian berangkasnya, perabotan rumah tangganya, uangnya, yang dia itu pernah mengambil dan tidak dikembalikan, berat hukumannya di akhirat. Yang keberapa? Keempat. Tolong diingat Pak, ini jangan sampai salah satunya kita termasuk di dalam. Satu saja orang melakukan ini, urusannya berat di akhirat. Yang keempat apa? Yang keempat, wasafahad damahada. Orang yang suka menumpahkan darah orang lain, maksudnya ini membunuh. Maka membunuh itu termasuk dosa besar. Tapi yang harus kita ingat, yang pertama, kedua, ketiga itu dibarengkan dengan dosa membunuh orang. Ya. Jadi ternyata yang keempat ini wasafahad damahada. Orang yang suka menumpahkan darah, membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Makanya membunuh ini larangan keras dalam ajaran Islam. Islam ini Masya Allah, Islam ini rahmatan lil alamin. Jangankan membunuh, seudon saja lo dilarang. Jangankan membunuh, ngambil sendok orang saja lo dilarang. Ya. Jangankan membunuh, ngambil sendal aja dilarang. Kalau ngambil sendal itu masuk yang mana Pak? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Dari rumah sengaja bawa sendal yang memang tidak bagus, pulang bawa sandal yang bagus. Ini termasuk nomor 3. Wa akala malah mengambil barang orang lain. Ya. Kalau sandalnya nggak ada bagaimana? Sandal saya hilang duluan, ganti saya juga ngambil sandalnya orang. Ditunggu dulu Pak, sampai orang semua udah pulang. Jangan cepat-cepat ngambil milih yang baru, nanti orang yang lainnya juga bingung, ya sandalnya kita ambil. Ya. Jadi ternyata yang keempat ini, orang yang membunuh orang itu nanti, orang yang dibunuh itu akan mendapatkan transferan pahala-pahala sholat, puasa, zakatnya. Ya, fayuqahadan hasanati wa adan hasanati. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, wadorobahada. Orang yang suka memukul orang lain, kasar, doroba itu artinya memukul. Maka nanti di akhirat ada seorang suami
tertinggal di neraka kalau seorang suami itu ketika di dunia suka memukul istrinya. Kenapa? Fayu'tu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat dari suami ini akan diberikan kepada istrinya. Karena suka memukul, suka kekerasan. Maka akhirnya istrinya masuk surga duluan, suaminya tertinggal di neraka. Tapi ada yang sebaliknya. Kalau yang pertama tadi apa Pak? Qad syatama hadza, suka mencaci, mencerca, mengolok, itu biasanya kebiasaan seorang suami atau istri? Suka maido itu laki atau perempuan biasanya? Jadi gak enak. Maka kalau yang kelima yang suka mukul itu biasanya laki-laki. Yang nomor satu yang suka ngolok biasanya siapa? Makanya Pak, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat Allah menyebut jelas yang suka mengolok di antaranya yang dilarang itu adalah wanita. Maka kalau nanti ada seorang wanita suka mengolok suaminya, ya sama. Pahala-pahalanya akan diberikan kepada suaminya, kemudian suaminya duluan masuk surga, istrinya tertinggal di neraka. Makanya Sayyidah Aisyah mengajari kita. Aisyah radhiyallahu anha biasanya sebelum tidur beliau minta maaf kepada suaminya. Siapa suaminya? Rasulullah. Jadi Pak, Bapak tenang saja. Kalau misalnya Bapak itu sukanya diomeli istrinya, itu nanti pahalanya Bapak itu banyak, ya lari kepada Bapak. Mas, sini sampean ini, masak sekarang. Iya. Pahalanya nanti ngalir. Sampean ini kok dari tadi kemana saja nggak pulang-pulang? Habis subuh itu kok pulang? Saya pengajian loh dari. Nggak usah pengajian. Sini, habis subuh pulang sini, bantu saya. Iya sabar. Kalau ada istri seperti itu mencaci, memaki, mengolok, nanti fayu'tu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka Bu, ya, ini penting ya. Kelihatannya sepele, tapi ini banyak dilalaikan. Ya saling memahami satu dengan yang lain. Maka seorang suami dan istri, kalau suami sukanya memukul, dia akan susah nanti bersama di surga. Seorang istri ketika nanti banyak mencaci, menyempol, mencerca suaminya, akan susah nanti ya di surganya bersama. Kita ini kan punya cita-cita bersama istri kita kan di dalam surga Pak ya. Ini yang dulu pernah sudah kita sepakati kan. Dan memang dalam Al-Quran Allah sampaikan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita itu nanti akan diberikan hadiah oleh Allah berupa pertemuan kita dengan pasangan kita. Jadi pertemuan ya. Ayo Pak. Dulu saya udah pernah nanya. Bapak-bapak saya nanya Pak, ini ada kabar dari Al-Quran, dari Allah yang kasih kabar. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Seorang suami nanti itu di surga akan dipertemukan dengan istrinya lagi. Bapak senang enggak? Dia lagi. Pasti berat jawabnya ini. Ini kalau sudah punya cita-cita nggak kepengen ketemu istrinya di surga ya masalah ini Pak. Karena bertemu dengan pasangan hidup di surga itu satu kebahagiaan Pak. Maka coba dilihat ayatnya. Allah menyebut kalimatnya masruro. Masruro itu bahagia. Tidak ada seorang suami ketika dipertemukan Allah dengan istrinya itu komplain, protes sama Allah, itu tidak ada. Apalagi sampai gadget astagfirullahaladzim ketemu dia lagi. Tidak ada Pak. Bapak itu akan senang, masruro, gembira. Jadi jangan dibayangkan istri Bapak di surga itu seperti istri yang sekarang, beda jauh. Allah menyempurnakan fisiknya, kembali muda lagi, sempurna Pak. Beda casing. Loh beda. Ya. Umurnya berapa Salasun? 30 tahun. Ya. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Kalau dibayangkan seperti sekarang ya nanti jadinya wegah tadi. Allah kasih kesempurnaan.
Makanya Pak, seorang istri ketemu suaminya senang, suami ketemu istrinya senang. Makanya dicita-citakan Pak, supaya nanti sama-sama masuk surga secara bersama-sama. Kalau sudah punya planning, nggak usah dah ketemu dia lagi, ruwet lagi di sana, nggak ada. Oh Allah sampaikan la tasma'u fiha lagiyah, la tasma'. Kalian tidak akan pernah mendengar fiha di dalam surga lagiyah, omongan-omongan yang sia-sia, jadi nggak ada lagi ngomel, itu nggak ada sudah Pak. Jaminan dari Allah la tasma'u fiha lagiyah. Di dalam surga kalian tidak akan pernah mendengar omongan-omongan yang jelekit, menyakitkan, udah nggak ada. Sudah diupdate tadi. Iya, sudah sempurna omongannya. Kalau sekarang mungkin omongannya jelekit, ya wajar lah namanya manusia. Ya, kita maaf. Jadi ada 5. Fa'in faniyat min hasanatihi. Bagaimana jika pahalanya habis Pak? Abid, orang ahli ibadah, pahalanya habis gimana? Karena melakukan keburukan-keburukan. Kata Rasulullah, akhida min khotoyahu. Jika pahalanya habis, pahala sholat habis, pahala puasa habis, pahala zakat habis, sementara masih banyak yang harus ia bayar. Orang-orang yang dicaci, dimaki, dicerca, diambil hartanya, kemudian didolimi, dituduh, bagaimana? Kata Rasulullah, akhida min khotoyahu. Jika pahalanya habis, maka dosa orang-orang yang didolimi, yang dicaci, dicerca, dicemooh, dituduh, diambil barangnya, dipukul, maka itu akan diambillah dosa-dosanya, dipindahkan kepada orang yang mendolimi. Sudah pahalanya habis, malah ia mendapatkan tumpukan dan tambahan dosa dari orang yang didoliminya. Itulah Rasulullah mengatakan innal muflis min ummati. Itulah umatku yang bangkrut. Ingat, Rasulullah mengatakan ummati, berarti ini umat Rasulullah, berarti orang Islam. Kenapa? Karena dia sholat, puasa, zakat. Terakhir hadis itu diakhiri dengan kalimat summa turiha finnar. Akhirnya orang tersebut karena pahalanya habis, malah ia mendapatkan tambahan-tambahan dosa. Summa turiha finnar, ia dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari 5 dosa yang membuat bangkrut di akhirat. Amin. Terima kasih ya Pak. Kalau ingin menetralisir dari 5 perkara, karena 5 perkara ini dosa yang belum diampuni oleh Allah sebelum saling meminta maaf, maka sering-seringlah meminta maaf. Siapa tahu dari 5 ini sering kita melakukan yang pertama atau yang kedua. Yang pertama atau yang kedua. Mungkin kita sering mengolok orang, mencaci orang, kita sering menuduh orang, maka salah minta maaf. Insya Allah itu yang membuat bersih dosa-dosa kita. Tidak ada tuntut menuntut di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustaz. Mungkin di antara para jamaah ada yang ingin ditanyakan, silakan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini kan dalam medsos itu kan sangat luar biasa. Iya betul. Tentang mengolok tadi, bagaimana hukumnya kalau kita ini kan saat ini maaf Ustaz, dan para pejabat mungkin ya kita sebutkan gitu ya. Iya. Untuk bijakan kan banyak yang tidak menguntungkan oleh haknya dan kita kadang-kadang ikut iseng tuh Ustaz. Baik. Untuk berkomen gitu. Sementara kita nggak akan pernah ketemu berjabat tangan kalau itu. Betul sekali. Ini Pak, ini yang harus hati-hati. Tolong perhatikan betul. Kalau Bapak pernah mengolok, mencerca orang yang dekat dengan Bapak, mungkin Allah kasih kemudahan. Tinggal kita mendatanginya, minta maaf kepadanya, selesai urusan kita di akhirat. Tapi kalau kita mencaci orang yang jauh di sana, bahkan ketemu saja susah, maka apa yang terjadi? Tidak ada cara lain kecuali kita harus meminta maaf kepada mereka. Kalau nggak bisa ketemu bagaimana? Yang diolok pejabat, dia punya ajudan, dia harus punya protokolernya. Kalau mau ketemu susah, maka ini yang berat. Maka Bapak nanti tetap punya tanggungan di akhirat. Makanya kalau ada orang, anggaplah orang Musa,
Dia itu punya kesalahan, tidak boleh kita caci, kita cerca, kita maki, tidak boleh Pak. Bagaimana? Kita doakan. Tidak boleh kita mencerca-mencaci. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita ini sudah pernah mengoloknya, sementara mau bertemu dengannya susah, bagaimana? Satu Pak, ketika kita sudah mentaubati, mengistighfari, perbanyak mendoakan orang itu supaya Allah memberikan hidayah. Doakan terus menerus orang sebagai ganti kita yang pernah juga menjelekkan dia. Tapi ketika dia masih hidup, sebisa mungkin kita ini meminta maaf kepadanya. Ini makanya diperhatikan. Kalau kita ini tadi itu, makanya Pak siapa namanya? Pak Karsito. Di dalam Al-Quran, silakan nanti buka. Ada satu ayat yang Allah turunkan khusus berkaitan dengan lisan. Pak Karsito. Surat Qaf ayat 18. Silakan nanti dilihat. Ayat ini khusus membahas tentang lisan yang mengeluarkan kata-kata. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Raqib atid senantiasa mencatat apa yang keluar dari lisan seseorang. Cemoohan, cacian, makian tidak akan terlepas kecuali akan dicatat malaikat. Ma yalfidu min qaulin, perkataan. Illa ladaihi raqibun atidun. Raqib atid akan mencatat. Berat. Maka kalau sudah terlanjur kita pernah mencaci orang, ternyata orangnya susah kita temui, susah kita jumpai, perbanyak kita mendoakan orang itu, seraya kita mohon ampun kepada Allah. Karena memang Pak, dosa yang dilakukan kepada manusia itu masih tertunda, belum diampuni sebelum kita mendapatkan ampunan dari orang yang kita dolimi. Makanya ini kemarin saya sampaikan terutama saat menjelang pemilu Pak Karsito, untuk kita bisa menahan diri. Karena waktu pemilu kemarin, menjelang pemilu kan orang saling hujat-menghujat, caci memaki, ya. Sementara terkadang menyebar informasi yang dia sendiri belum tahu kebenarannya. Inilah hati-hatinya. Bagaimana kalau kita melihat keburukan, kedoliman saudara kita yang jauh di sana, misalnya dia punya kekuasaan, kita doakan supaya Allah memberikan hidayah. Jika memang dia benar melakukan keburukan, jika tidak kita selamat, namanya mendoakan, kita tetap dapat pahala. Maka kita menahan diri dari qadsyata mahada, mencaci, mencerca, mengolok, merendahkan, menghina orang lain. Pak, masih ingat menjelang pemilihan kemarin ada meme, tahu meme ya? Meme gambar-gambar yang diedit sampai kemudian merendahkan orang, naudzubillah. Itu tidak akan selesai di dunia urusannya sampai di akhirat. Kendati pun ininya hitam sampai ahli sujud, ketika tidak diselesaikan masalahnya di dunia, berat urusannya di akhirat. Hak orang, kehormatan orang itu harus dijaga dalam Islam. Kita tidak boleh merendahkan orang. Ini ajaran Islam sangat mulia, rahmatan lil alamin. Tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan keburukan, tidak mengajarkan untuk saling caci mencaci, tapi mengajarkan kerukunan dan rahmatan lil alamin. Ini Pak Karsito. Jadi solusinya satu. Kalau yang sudah melakukan keburukan ini pernah mencaci, mencerca orang yang mungkin sangat sulit untuk kita temui, banyak mendoakan dia. Banyak doakan dia. Tapi suatu saat ketika ada kesempatan untuk ketemu salaman sama dia, minta maaf. Ini Pak Karsito ya, memang berat. Makanya hukumannya tadi cuma 2, hukumannya di akhirat. Kalau nggak pahalanya diambil atau pahalanya sudah habis, dosa orang itu diambil, diberikan kepada dia. Orang di sana sudah enak-enak, orang mencaci memaki, pahalanya ngalir terus kepada dirinya. Ya. Makanya sering saya menyampaikan, saya bilang sama ibu-ibu kalau punya suami pendiam itu hati-hati. Dicaci suaminya diem, dimaki suaminya diem, dicemooh suaminya diem, diolok suaminya diem. Tapi di akhirat diemnya suami itu menjadi bumerang, mengambil pahala-pahala semuanya.
Makanya ibu-ibu itu kalau punya suami cerewet harusnya bersyukur. Ya, harusnya bersyukur. Karena tidak akan mengambil pahala-pahalanya. Tapi kalau suami diomeli, dicereweti kok diem saja, itu yang bahaya. 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 Lain lagi. Ada istrinya nggak di sini, Pak? Ada istri di sini nggak? Pantas berani ngomong. Kalau ada ini mungkin nggak ada ngomong begitu. Itu Pak Kasito ya. Masya Allah Bang, hati-hati betul gitu. Saya Pak Zainal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini bagaimana kalau yang ngutang ini dapat pahala nggak? Orang yang ngutangi orang yang membutuhkan bagaimana? Misalnya Pak Zainal memberikan pinjaman kepada saya. Dari mulai Pak Zainal memberikan pinjaman kepada saya, pahala mengalir tidak putus-putus. Jadi orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan itu pahalanya mengalir. Kenapa? Itu merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada lagi hadisnya di Al-Quran, ada hadis juga ada. Apa hadisnya? Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang suka menolong orang lain, maka Allah pun akan memberikan pertolongannya kepadanya. Memberikan pinjaman itu termasuk membantu, enggak? Maka Pak Zainal semenjak akadnya memberikan pinjaman kepada saya, Pak Zainal pahalanya mengalir terus menerus. Sampai kapan? Sampai orang itu melunasi utangnya, maka berhentilah pahala memberikan pinjaman. Jadi Pak Zainal, pahala akan berhenti kalau saya melunasi utang Pak Zainal. Pak Zainal, terima kasih 1 bulan saya diberikan pinjaman. Maka Pak Zainal dapat pahala mengalir terus menerus selama 1 bulan ketika saya memanfaatkan uang untuk kebaikan. Tapi ketika saya lunasi, Pak Zainal pahalanya sudah berhenti. Harusnya Pak Zainal mikir, ya Allah, kalau uang saya ini dibalikan sama Ustadz Didi, berarti pahala berhenti. Ustadz, biarin dulu Ustadz, nanti pahala saya berhenti. Jadi orang yang punya pinjaman dengan niat tidak mau mengembalikan, ingat Pak, ini termasuk yang ketiga, wa kalamal hada, berarti makan harta orang lain. Urusannya berada di akhirat. Tapi kalau memang dia benar-benar Pak Haji Sulam, dia benar-benar memang tidak punya, ya kita harus memberikan tangguh. Memberikan tangguh itu artinya boleh jangka waktunya diperpanjang, memberikan kemudahan kepada orang. Ya, tapi masalahnya ngutang nggak mau bayar, HP-nya gonta-ganti terus, motornya gonta-ganti terus, ya ini namanya menjadi memang punya niat yang tidak baik dia. Lupa bayar atau lupa nagih gimana? Bagaimana? Lupa? Lupa nagih atau lupa bayar? Bagaimana orang yang dipinjemi? Pertama, dia harus mengamalkan ayat ini, watawa sobil haqi watawa sobil sabr. Tetap ingatkan, jangan lupa ya Ustadz ya, utangnya sama saya. Diingatkan, baik lewat WA atau langsung. Sudah 1 bulan ya ini utangnya, tolong ya nanti dianggarkan untuk bayar saya. Menasihati, mengingatkan orang untuk bayar utang dapat pahala Pak. Kenapa? Karena dia termasuk nasihat watawa sobil haqi watawa sobil sabr. Tugas kita hanya memberi nasihat dan juga harus didoakan Pak Haji Sulam. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada si A yang utang sama saya, mudah-mudahan dia diberikan kemudahan. Berikanlah rezeki yang melimpah kepadanya supaya dia bayar utang kepada saya ya Allah. Selain kita mengingatkan, kita juga harus mendoakan. Doa kita dapat pahala. Mengingatkan itu nasihat dapat pahala, mendoakan orang itu yang utang kepada kita juga dapat pahala. Inilah orang kalau punya ilmu dalam menyikapi masalah. Kalau nggak punya ilmu ya mungkin ditaruh di media sosial, dasar nggak tahu diri sudah dipinjemi, kemudian ya ditaruh di media sosial, di Facebook, ya ini yang masalah. Nggak didoakan, harusnya didoakan, mintakan kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki yang melimpah kepada orang itu ya Allah supaya dia mampu membayar utangnya kepada saya ya Allah. Jadi nasihat dapat pahala, doa dapat pahala.
Masalahnya utang ini seru lah kalau dibahas. Namanya adain dalam Islam, masalah utang. Nah, semua kita punya den, punya adain, punya utang. Dan utang itu sifatnya ya dosa yang tidak akan pernah diampuni sebelum ia mendapatkan kehalalan. Makanya pesan Rasulullah fal yatahallalu min. Hendaknya kalau kita ini berbuat salah atau mendolimi orang lain, maka fal yatahallalu minhu. Sering-sering kita minta kehalalan. Karena dosanya tidak akan dihapus dan akan dibalas di akhirat. Kita ini paling sering punya salah kepada siapa? Istri. Pada istri. Sering-sering salaman sama istri, sama teman-teman dekat yang sering duduk seperti ini. Kita ini sering berbuat salah, kadang guyon, ya sampai terkadang guyonnya berlebihan, menyakiti, ya, kadang menyinggung orang. Kita ini kalau sudah dengan teman sendiri kan sudah nggak ada batasannya kan? Iya. Seperti sudah pokoknya ngomong ceplas-ceplos, ternyata ada yang tersakiti, ya kita ini sering minta maaf. Kalau enggak, itu lost doll tadi itu. Kalau enggak kita minta maaf, ya makanya kenapa kita ini disunahkan kalau ketemu ya saling salaman. Kenapa? Ghufira lahu ma qabla an yahtariqa kata Rasulullah. Salaman itu akan menghapus dua-dua orang yang bersalaman. Makanya jangan pelit bersalaman sama orang, itu menghapus dosa kita. Salaman berapa detik sih kok susah sekali. Kalau perlu tunggu orangnya, jangan dulu tinggal Pak. Kalau Bapak tahu ada orang sholat sunnah situ, Bapak ada keperluan sejenak 1 menit, tunggu orang itu selesai sholat, ya kemudian selesai. Saya belum salaman dengan orang yang sholat, misalnya, tunggulah. Barulah Bapak ambil amalan salaman ini, setelah itu baru Bapak pergi. Tunggu sabar. Jangan asal ditinggal temannya itu. Sebelum salaman dulu. Ya, Pak kasih tahu ya tadi. Saya dapat nama baru. Selama ini yang dihafal Pak Aweng aja. Ini Pak Aweng namanya. Masya Allah, bareng sama Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, pulang. Ayo gimana? Borong ya. Ini masalah konsumsi Pak Ustaz. Konsumsi. Iya. Ya. Biasanya kan orang takut Pak Ustaz. Yang petugas bagian konsumsi itu udah nasi sudah ada, yang ambil aja. Yang nggak nasi takut. Bagaimana hukumnya? Petugas. Ya, misalnya petugas ini. Terus nasi itu udah ada. Petugas belum datang, terus dia ngambil aja bagaimana? Baik. Itu halal atau haram? Jika memang itu sudah mafyu dari petugasnya, maka petugas itu membuat aturan. Misalnya ada tulisan, mohon jangan dulu mengambil nasi sendiri-sendiri sebelum nanti petugas bagikan. Kalau sudah jelas ada itu, maka tidak boleh orang mengambilnya karena ada aturan. Tapi ketika ditaruh di satu tempat, di etalase, petugas belum ada, orang ambil, orang itu tidak tahu, dikira memang itu diperbolehkan. Maka harus diperjelas Pak panitianya, petugasnya. Misalnya kalau itu memang dianggap tidak boleh, dilarang, mohon jangan mengambil sendiri-sendiri sebelum ada pembagian dari petugas. Itu menghilangkan dari subhan. Nah, orang yang seharusnya itu untuk bagi panitia, Pak Zainal. Bagi orang yang belum jelas bagaimana aturannya, dak mayari buka ilama la yari buka. Tinggalkanlah apa yang membuat engkau ragu. Harusnya kalau tidak ada petugas, kita tidak usah ngambil. Karena itu namanya meragukan kita. Sementara kita diajarkan dak mayari buka. Tinggalkanlah apa yang membuat engkau ragu. Ilama la yari buka, kepada sesuatu yang membuat engkau tidak ragu, yang jelas-jelas tidak ada masalah kehalalan. Maka diambil jalan tengah. Makanya ditulis di situ. Silakan ambil. Nah, itu artinya walaupun tidak ada petugas maka boleh ngambil. Tapi mohon bersabar sejenak untuk menunggu petugas sehingga nanti akan dibagikan. Ada tulisan. Atau selain petugas dilarang ngambil. Nah, atau selain petugas dilarang ngambil. Nah, itulah namanya penjelasan-penjelasan yang memudahkan seseorang di antara kita. Tapi kalau sudah ada tulisan selain petugas dilarang ngambil, ya. Sementara dia bukan petugas, masa harus dijelaskan ini petugas apa kira-kira? Saya ini juga petugas dari istri saya. Itu sudah terlalu mengada-ngada. Jadi memang seperti itu Pak Zainal. Dalam
Ya, kehati-hatian kita jangan mengambil sesuatu yang meragukan kita. Ini urusannya di akhirat lagi, berat di akhirat. Apalagi hanya mungkin 1-2 bungkus nasi. Alhamdulillah. Saya kira itu ya. Terima kasih. Wes ya. Udah habis. Habis. Ya, ya. Perhatikan, ya, dosa seseorang itu jika tidak diistighfari, balasannya ada 2. Ada balasan yang Allah segerakan di dunia, dan kemudian ditambah yang lebih berat di akhirat. Ada yang memang nanti dibalasnya ketika di akhirat. Saya ngasih contoh. Ketika Qarun berbuat dosa, ingkar sama Allah, Allah membalasnya di akhirat nanti atau di dunia. Di dunia sudah dibalas. Apa balasannya? Wa qasafna biwa bidaril ard. Maka Qarun kemudian aku tenggelamkan ke dalam bumi, mendapatkan azab. Qarun beserta harta bendanya ditenggelamkan di dalam bumi. Karena kesombongannya dia, Qarun kan mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya ya, kekayaanku yang banyak itu memang karena aku yang hebat, tidak karena Allah, katanya dia. Maka Allah mengadab dia dengan dimasukkan, ya, ditenggelamkan di dalam tanah. Jadi adab itu bisa diberikan di dunia, tapi nanti adab Qarun itu lebih pedih lagi ketika di akhirat. Bagaimana dengan anak keturunan? Tidak ada kaitannya. Jadi dosa seseorang itu tidak diwarisi oleh anak-anaknya, baik balasannya dan sebagainya tidak ada. Jadi tidak boleh kita meyakini seperti itu. Jadi kalau orang berbuat dosa, ya dosa itu akan ditimpakan kepadanya, tidak akan ditimpakan kepada anak turunnya. Tidak ada dosa warisan. Ya, jadi ada anaknya, orang tuanya misalnya berbuat satu keburukan, apa anaknya juga ikut mendapat dosa? Tidak. Yang penting anaknya sudah memberitahu, sudah mendoakan, tidak ada masalah. Jadi kita misalnya ada orang tua yang berbuat dosa, anak kita tidak kena sama sekali. Itu dalilnya ada dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan yang dilakukan seseorang itu juga akan, ya, mendapat balasan atas dirinya, bukan untuk orang lain. Tidak bisa ditimpakan kepada orang lain, kecuali yang tadi itu. Dosanya bisa ditimpakan karena dia berbuat dolim kepada orang yang didolimi, bisa seperti itu. Anak-anak kita selamat. Ada orang tuanya, mohon maaf, orang tuanya non muslim, anaknya kemudian mukmin, ya dia tidak mewarisi dosa dari orangnya yang non muslim. Orang tuanya pembunuh, anaknya tidak ikut mendapat dosa membunuh tadi. Jadi aman anaknya, karena dia tidak berbuat dosa. Tidak boleh menjadi keyakinan kita, oh mungkin ini dulu karena dosa saya makanya anak saya seperti itu. Tidak. Nah, itu keyakinan yang tidak boleh menjadi pemikiran kita, itu sangat merusak kita. Ya. Sudah 7:30. Baik ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.